Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di channel Nuansa Project, di mana di video kali ini mungkin kita akan sedikit ngebahas ya tentang sholawat, di mana kejadian saya alami lagi nih ya, baru kemarin ya kan, di mana saya pengen gitu karena saya ngewirid gitu ya, ngewiridnya juga karena memang suatu kewajiban ya kan, karena sholawat itu kan memang merupakan kewajiban bagi umat muslim ya kan, karena Gusti Allah sendiri pun bersolawat ke kanjeng Nabi gitu, bukan berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan gitu, bukan dengan kalamnya gitu, karena Gusti Allah itu berbeda gitu dengan makhluknya. Selain Allah juga malaikat juga bersolawat kepada kanjeng Nabi. Nah, kita sebagai umat muslim pasti tentu dong ya kan, namanya juga sholawat ke junjungan kita ya kan, Nabi Muhammad SAW. Nah, maka itu diwajibkan bagi setiap muslim ya kan, minimal itu sehari ya 5 waktu lah gitu ibaratnya. Nah, ngomong-ngomong untuk kejadian sholawat ini, saya sendiri alhamdulillah ya kemarin kejadiannya gitu, karena dalam hal ini konteksnya itu saya itu pengen, dimana pengennya itu cuma kepikiran doang gitu, belum ada niatan untuk beli gitu, karena memang dulunya juga sebenarnya pengen beli tapi karena nggak punya duit gitu dulu ya kan ya tahu sendirilah gitu. Nah, dari situ ya saya biasalah ngewirid gitu. Nah, satu sisi juga kan saya ya sambil liatin HP gitu. Nah, saya itu sebenarnya ya yang saya pengen itu drone gitu, tahu kan drone ya, jadi yang kamera terbang itu tuh. Nah, jadi buat pemandangan view-nya kan lebih di atas, lebih bagus ya kan. Nah, jadi kemarin itu kepikiran tuh pengen beli gitu, karena memang sebutnya nggak ada duit ya kan, posisinya juga ya sebutnya nggak ada duit lah, untuk ukuran drone sendiri kan mahal ya kan. Nah, di satu sisi gini kejadiannya ya, jadi sebutnya saya juga nggak tahu menau gitu, karena lagi ngewirid gitu kok kepikiran drone gitu ibaratnya. Kepikiran drone itu ya sambil googling tentang masalah-masalah drone gitu yang spesifikasinya lumayan mumpuni gitu. Nah, di satu sisi ada temen, di mana temen ngontek nelpon bahwa dia mau bayar utang gitu. Nah gitu, jadi alhamdulillah ya Allah gitu ibaratnya, kok ada rezeki gitu ibaratnya, alhamdulillah gitu. Terus selain itu juga ya ada lagi nih selain itu juga rezekinya dilancarin gitu, padahal sebutnya saya nggak ada duit sama sekali gitu. Terus sama ya pokoknya min haitsu la yahtasib gitu, dikasih rezeki yang nggak diduga-duga sama Allah gitu. Nah, satu sisi juga gitu ya, ada teman bayar utang gitu, sekian nominalnya ya 1 juta lah, karena memang dia itu udah lama nggak bayar. Saya juga sampai lupa gitu kapan dia mau bayarnya juga. Terus dia ngomong gitu, ketemu pas waktu sholat tuh ya, kalau nggak salah sudah waktu sholat zuhur ya. Nah, di situ dia ngomong, "Beb, mau bayar utang besok ya." Nah di situ oh ya udah ya. Nah, di situ langsung. Terus saya selagi itu kan lagi nyari drone ya kan di Google gitu, sama di sosial media. Nah, banyak drone yang nawarin gitu. Di satu sisi ada drone yang ini nih sebutnya yang bagus, tapi agak mahal juga ya gitu. Ya bingung juga ya, karena duitnya kurang ya, baru 1 juta ya. Nah, di situ sisi juga ada rezeki yang Allah kasih gitu. Nah, dari rezeki yang nggak diduga-duga, alhamdulillah gitu ibaratnya, sesuai nominal sama yang dijual itu tuh. Nah, di situ juga alhamdulillah gitu, si pihak penjualnya juga
baik gitu responnya sama saya gitu. Terus disebutnya enggak neko-neko lah gitu ibaratnya, sesuai kemauan saya gitu dia turutin. Nah, ya wajar sih, namanya juga pedagang ya kan. Tapi bukan pedagang dia, basicnya dia cuma jual butuh gitu karena memang kebutuhan dia mungkin gitu. Tapi di satu sisi sesuai sama apa yang saya inginin gitu, ibaratnya ini drone tuh gitu, karena dari spesifikasinya juga udah lumayan bagus lah untuk ukuran drone segitu mah gitu. Nah di situ ya, jadi sebutnya alhamdulillah gitu berkat sholawat gitu. Bukan berarti satu sisi pengen keduniaan gitu, cuma saya sendiri kan bergerak di YouTube gitu ya, berarti untuk dari segi vlog gitu pribadi. Selain itu juga ekstensi saya itu untuk view-view yang lain gitu, seperti pengajian-pengajian ya kan. Kalau pakai drone kan enak tuh kalau tablik akbar ya kan, jadi lebih bagus lah gitu ibaratnya untuk kamera-kameranya. Nah jadi untuk teman-teman saya cuma ngomong ya kan, mungkin pesan saya ya kan. Jadi kalau misalkan kita pengen sesuatu ya kan, pertama itu ikhlasin niat gitu, baca istighfar, minta ampun ke Allah ya kan. Kalau saya sendiri itu sekitar 5.000 per hari gitu. Jadi dalam 5 waktu 1.000 satu waktu, 1.000 satu waktu, 1.000 satu waktu gitu, sampai 5 waktu ya kan. Ya kalau bisa lebih banyak lebih bagus lah kan. Nah selain itu juga baca sholawat gitu. Sholawat itu sekitaran 1.000 ya, sholawat munjiat ya kan, dimana saya ngebagi gitu. Kadang juga sebutnya pokoknya dalam satu hari itu saya 1.000 aja sholawat munjiat tuh. Entah mau di bacanya 5 waktu 200. Nah terus entah mau udah sholat tahajud ya kan 1.000 langsung bisa mangga gitu, terserah. Kalau saya pribadi itu kadang ngebagi sama waktu 200 gitu. Kadang ya saya juga kalau sehabis udah sholat malam gitu qiyamul lail, terus ya saya langsung 1.000 ya kan. Jadi pada intinya gini ya, kalau kita pengen sesuatu ya minta ke Allah gitu. Terus andelin Allah dalam hal apapun gitu, meskipun kita minta garam gitu. Nah di satu sisi juga ya kan, kita mintanya orientasinya ke akhirat gitu. Karena memang dalam artian gini, di dalam hadis tuh sebutnya ketika kita bersholawat 10 kali, 1 kali dibalasnya 10 kali. Nah, terus ketika 10 kali dibalasnya 100 kali. Nah, dari 100 kali itu tuh 70-nya akhirat, 30-nya duniawi gitu. Nah, dari sini juga duniawinya kita kena gitu, orientasinya tetap ke akhirat gitu. Jadi seperti contoh nih kayak kemarin ini ya kan nih. Ini kan alhamdulillah ya dapat hasil ya berkah sholawat lah ya kan. Karena dulu kan saya pengen ini ya kan. Nah untuk pengajian gitu, ngevlog pengajian ya kan. Terus ngevlog yang lain ya kan. Nah jadi orientasinya itu untuk akhirat dulu. Nanti untuk masalah duniawi belakangan gitu. Selain itu juga kan ini kan saya akhiratnya gitu. Jadi supaya baca Quran tuh enak gitu, karena waktu dulu itu saya agak ngeblur gitu, nggak pakai kacamata tuh. Saya minta ke Allah itu supaya ya Allah enak kalau misalkan pakai kacamata baca Quran gitu, nggak ngeblur gitu. Nah jadi orientasinya ke akhirat gitu. Setelah itu baru ke dunia gitu. Nanti Allah kasih gitu. Untuk duniawi mah ikut. Nah jadi gitu teman-teman, buat kalian semua yang mungkin yang lagi punya masalah hutang ya kan, punya masalah beban pikiran ya, mungkin namanya orang ya kan pasti ada ujian masing-masing ya kan. Tapi yang saya baca di surat Al-Baqarah ya kan, nah di situ dijelasin amma sibtum ang tadkhulul jannah gitu. Nah gini nih, saya tunjukin nih Al-Qurannya ya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu
akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan. Nah, dari sini kita itu sebenarnya diuji sama Allah ya kan, untuk yang mungkin ya ujian beratnya mungkin karena setiap manusia itu kan berbeda-beda gitu setiap ujiannya ya. Nah, dari situ juga kita juga harus sebutnya harus sabar ya kan, karena ketika diuji tuh ya bukan kita aja gitu. Nah, di sini juga diterangin gitu. Seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita juga emang diuji gitu. Nah, jadi gini gitu berartinya diujinya dalam bentuk kemelaratan, ya kan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Nah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata ya kan, kapankah datang pertolongan Allah? Nah, gitu sampai bilang kayak gitu ya kan. Nah, di situ ya kan kita harus yakin ya, karena pertolongan Allah itu dekat. Nah, ada lanjutan ayatnya, ala inna nasrallahi qarib. Nah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi pada posisi sahabat-sahabat semua mungkin yang lagi diuji, yang penting kita sabar dulu aja ya, kita sholawat aja bareng-bareng karena kita mendapatkan syafaat juga ya kan, kita dapat ketenangan hati gitu. Jadi ketika hati udah tenang, kepikiran kan udah jernih nih, kita bisa ibaratnya ngambil tindakan sesuatu yang dimana di area masih koridor itu juga gitu ibaratnya. Karena ketika hati nggak jernih, kita bisa bertindak sesuai apapun gitu, yang nggak halal juga tetap aja di main gitu. Jadi ketika kita hati udah tenang, insya Allah gitu ibaratnya sesuatu yang dimana kita pusing, kita bisa ngambil tindakan gitu secara jernih gitu. Nah, jadi gitu guys. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman ya kan dalam hal keajaiban sholawat, mungkin bisa komentar ya kan di sini nih. Jadi bisa berbagi ya kepada teman-teman yang lain, di mana mereka ya mungkin untuk memotivasi ya kan, bukan dalam arti ria gitu. Jadi untuk memotivasi orang lain gitu, karena kita kan diwajibkan untuk bersolawat ya kan. Nah, jadi kali ini mungkin sedikit ya pembahasan. Nanti kita akan sedikit unboxing ya, itunya apa namanya, drone-nya. Karena drone-nya itu masih dalam perjalanan ya. Ya mudah-mudahan insya Allah ya selamat ya drone-nya ya kan, karena kita kan nggak tahu ya kan dalam perjalanannya kayak gimana ya kan. Ya mudah-mudahan ya drone-nya selamat, dan nanti kalau misalkan udah sampai sini, nanti saya bikin video lagi gimana sih drone-nya kayak gimana sih gitu. Nah, oke. Tetap stay tune, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Nuasa Logic. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.